Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz ammah. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video sebelumnya kita telah membahas tentang surah Abasa ya, sampai di ayat ke-37. Insyaallah pada kesempatan ini kita ulang kembali pelajaran kita dari ayat 33 sampai di ayat 42 ya, insyaallah biiznillah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, setelah kita membacakan tadi surah Abasa ya, ayat ke 33 sampai ayat ke 42. Nah, sekarang kita coba untuk menjelaskan ya, seperti apa cara membacanya. Baik, perhatikan dengan seksama. Kita lihat di sini. Fa'idha. Nah, perhatikan di sini huruf fa ini i. Fa'idha. Radha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fa'idha ja. Kemudian huruf ja dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Fa'idha ja'atis sa. Ya, huruf T langsung sambung ke alif lam syamsiyah pada huruf so yang berharokat tasdid ya. Ja'atis ya, atis so. Kemudian huruf so nya dipanjangkan 6 harokat karena pertemuan antara tanda bacaan 5 harokat dan juga tanda tasdid ya. Jadi ditambah 1 harokat menjadi 6 harokat. Kemudian huruf ta marbutoh di ujung yang ini dirubah menjadi ha sukun. Kita sukunkan huruf ta marbutohnya menjadi ha sukun. Fa idza ja'atis sakhah. Kemudian huruf kha ditahan dan ditekan ya. Sakhah. Ya, lalu ta marbutoh dirubah menjadi ha sukun. Baik, perhatikan lagi, lanjut ayat ke-34. Yauma, huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma yafirrul, huruf ra berharokat tasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Yafirrul, huruf ra langsung disambung ke alif lam qamariyah. Yauma yafirrul mar'u, huruf ra sukun ya, mar'u min akhih. Kemudian huruf khi dipanjangkan
boleh 2, boleh 4, ataupun boleh 6 harokat, karena di depan huruf khi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf hi disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Min akhih. Kemudian kita lanjut. Wa ummihi, huruf ma berharokat tasdid maka kita tahan dan kita tekan. Wa ummihi. Kemudian huruf hi dibaca panjang 2 harokat karena di bawahnya terdapat tanda alif kecil. Wa ummihi wa abih, huruf b dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, ataupun boleh 6 harokat, karena di depan huruf b terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf hi disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa ummihi wa abih. Kemudian kita lanjut. Wa sahibatihi, huruf sha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa sahibatihi, nah, huruf hi dipanjangkan 2 harokat karena di bawahnya terdapat alif kecil ya. Wa sahibatihi. Kemudian wa bani, huruf ni dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf ni terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf hi disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Wa sahibatihi wa banih. Kemudian kita lanjut. Likullim. Kemudian huruf la berharokat tasdid maka kita tahan. Likullim, huruf li langsung sambung ke mim sukun ya, yang harokat sukun ini, dan alifnya tidak dibaca karena ini berfungsi sebagai hamzah wasol ya, penyambung antara kedua kata ini. Likullim ri'im. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan mim bertasdid maka ditahan dan ditekan, tanwinnya menghilang melebur ke huruf mim. Likullim, ini ayanya atau alif ini, alif bengkoknya tidak dibaca ya, tidak dianggap atau tidak dibaca. Likullim ri'im minhum yauma idzin, huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Yauma idzin sya'nui, huruf tanwin un bertemu dengan ya bertasdid maka ditahan dan ditekan. Likulli imri'in minhum yauma idzin, ya, didengungkan dan disamarkan huruf tanwin innya ya, bertemu dengan huruf sya. Yauma idzin sya'nui, ya, huruf tanwin un bertemu dengan ya maka didengungkan dan ditahan dan serta ditekan ya. Sya'nui, sya'nui yughni, sya'nui, nui ya, nui karena sudah masuk ke huruf ya yang bertasdid, tanwinnya unnya menghilang melebur ke huruf ya yang bertasdid ya. Sya'nui yughni, yughni, huruf ni dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf ni terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf hi disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke ayat 38. Ya, ini karena tadi sudah dibaca ya di halaman sebelumnya sama saja ya. Baik, kita lanjut di ayat 38. Wujuh, huruf ju dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Wujuhui, ya, ini juga tanwin un sama ya, bertemu dengan ya maka didengungkan dan dileburkan huruf tanwin unnya ke huruf ya bertasdid. Wujuhui yaw, huruf ya diayun sekali karena di depannya terdapat waw sukun. Wujuhui yauma idzim, tanwin in bertemu dengan mim bertasdid maka ditahan, ditekan, didengungkan dan tanwinnya menghilang melebur ke huruf mim. Wujuhu yawma idzin
musfirah. Yauma idzin musfirah. Kemudian huruf tanwin un di ujung ta marbutah berubah menjadi ha sukun ya. Wujuhu yauma idzin musfirah. Kemudian kita lanjut ayat 39. Dhahikatum, huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Dhahikatum, tanwin un bertemu dengan mim bertasdid, maka kita tahan dan kita tekan. Dhahikatum mus ya, dan tanwin unnya melebur menghilang ke huruf mim ya. Dhahikatum mustabshirah, huruf ba berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Dhahikatum mustabshirah, mustabshirah. Kemudian huruf ta marbutah di ujung tanwin un berubah menjadi ha sukun. Dhahikatum mustabshirah. Kemudian huruf ayat ke-40. Wawuju, huruf ju dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat o sukun. Wawujuhui ya. Wawujuhui ya, ini lagi tanwin un bertemu dengannya bertasdid, maka ditahan ditekan, kemudian didengungkan ya, dileburkan huruf tanwin unnya ke ya. Wawujuhui yauma idzin, wawujuhui huruf ya di ayun ya karena terdapat waw sukun. Yauma idzin, yauma idzin alaiha, huruf la di ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaiha, huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Alaiha ghabarah, ini huruf ba ya, titiknya 1 di bawah. Ghabarah, ta marbutah di ujung berubah menjadi ha sukun ya. Ghabarah, kita sukunkan di ujung. Kemudian kita lanjut ayat 41. Tarhaquha, tarhaquha, huruf ha di ujung dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Tarhaquha qatarah, qatarah, ta marbutah di ujung berubah menjadi ha sukun ya. Kita rubah menjadi ha sukun karena kita sukunkan. Teorinya seperti di Iqra 5, kita rubah menjadi ha sukun. Tarhaquha qatarah. Kemudian kita lanjut ayat 42. Ula, ini huruf u, wawunya tidak dibaca ya, tidak uwala, tidak ya, tapi ini tidak dianggap huruf wawunya, langsung ke lam yang panjang ini ya. Ula, ya, inilahnya dibaca panjang 5 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat. Ulaika, ulaika humul, humul, huruf mu langsung ke huruf lam pada alif lam qamariyah ya, yang berharokat sukun. Ulaika humul kafaratul, huruf tu langsung sambung ke alif lam qamariyah. Kafaratul fajarah, fajarah, ta marbutah yang di ujung berubah menjadi ha sukun karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Ulaika humul kafaratul fajarah. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kembali kita mereview atau mengulang bacaan kita yang telah kita pelajari bersama tadi, agar sobat di rumah bisa mengikuti seperti apa tadi cara membacanya setelah kita jelaskan bersama. Ya, sebagaimana biasa sebelum kita memulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kelancaran dan kemudahan di setiap urusan dan aktivitas kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan mengumpulkan kita ke dalam surganya dan memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.